Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langit pun persiapan datangnya bulan Ramadan. Langit persiapan. Apa persiapan langit menyambut bulan Ramadan? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya ketika datang awal pertama bulan Ramadan, sufidati syayatin wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq babun min abwabil jannah. Ketika datangnya malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu syaitan. Allah akan membukakan kepada mereka seluruh pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup, dan Allah menutup semua pintu neraka dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya memerdekakan orang-orang yang sudah divonis masuk neraka. Ini persiapan langit. Langit persiapan untuk menyambut bulan Ramadan untuk kebaikan kita semuanya. Dalam keadaan Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kalau seandainya seluruh manusia di muka bumi ini mereka beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mulia. Begitu juga sebaliknya, seluruh manusia mereka tidak ada yang beribadah kepada Allah, tidak pula akan mengurangi kemuliaan yang ada di sisi Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu butuh kepada Allah. Adapun Allah itu maha kaya, Allah maha mulia. Allah nggak butuh dengan amalan kita. Bersamaan dengan Allah tidak butuh amalan kita, tetapi Allah memberikan kepada kita kesempatan yang sangat besar, mengikat syaitan supaya yang menggoda kita di bulan Ramadan semakin sedikit, membukakan kepada kita pintu surga supaya kita bisa masuk surga, ditutup kepada kita pintu neraka selama 1 bulan supaya kita bisa selamat dari nerakanya Allah Rabbul Alamin. Ini diantara hal yang disebutkan oleh para ulama. Langit melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan inilah. Kalau seandainya langit yang tidak membutuhkan amalan kita, pemilik langit tidak membutuhkan amalan kita, ya membuka kepada kita kesempatan yang begitu besar, kenapa kita tidak menggunakan kesempatan tersebut? Tidaklah kecuali hanya orang-orang yang merugi, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari Ramadan itu sendiri. Ya kita khawatir para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan dari kita. Ini sesuatu yang kita sangat khawatirkan. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Faman kana minkum maridan 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang seseorang itu sakit ataukah dalam keadaan safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lainnya. Baik. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana alayya shaum falam astati an aqdiha illa fi Sya'ban." Masih ada kewajiban bagi saya untuk berpuasa, tetapi saya tidak mampu untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Dengan hadis ini para ulama mengatakan, akhir daripada puasa yang harus dibayar oleh orang yang belum membayar puasalah bulan Sya'ban. Itu akhirnya. Taib. Kalau seandainya dia melewati dari batas akhir, maka kalau seandainya dia sengaja tidak membayarnya, dia elu-elu ke dia waktu berlalu begitu saja sampai dia tidak membayarnya, maka dia berdosa. Dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan. Tapi kalau seandainya dia lupa, maka dia tidak berdosa. Namun orang yang tadi lupa ataukah orang yang sengaja untuk tidak membayar puasa sampai melewati puasa setelahnya, kedua-duanya juga wajib untuk membayar puasa itu tadi. Karena Allah mengatakan fi ayamin ukhar, maka digantikan pada hari yang lainnya. Nah, hari yang lainnya itu sifatnya mutlak. Apakah 1 tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya, 3 tahun setelahnya? Yang jelas itu kewajiban yang harus dia bayar. Semakin lama dia tidak membayar, makin semakin dosa yang akan dia tanggung kalau dia tidak sengaja untuk tidak membayarnya. Adapun apakah melipat ganda, wallahu a'lam bishawab, dari zahir ayat dan demikian disebutkan oleh sebagian para ulama, dia tidak dilipat gandakan. Tapi dia harus bertobat kepada Allah kalau seandainya dia menyanyiakan dari batas waktu akhir yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada satu panah yang gara-gara satu panah ini membuat orang
membuat 3 orang masuk surga. Satu panah membuat 3 orang masuk surga. Ya. Bagaimana itu? Rasulullah menyebutkan ada orang yang mengasah panah. Ya. Ada orang yang memberikan anak panah kepada pemanah. Ada orang yang memanah musuh Allah. Ya, ketiga-tiganya ini apa? Masuk surga. Faham? Jadi bukan hanya yang memanah saja masuk surga. Tapi orang yang memberikan anak panah tadi. Bahkan orang yang tidak terjun ke dalam peperangan, tapi dia mengasah anak panah. Ya, untuk membantu melawan musuh Allah, semuanya masuk surga. Apa yang ingin saya sampaikan? Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian, tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja, nggak ada kalian. Nggak ada menyediakan mic, nggak ada menyediakan apapun, nggak ada. Istilahnya nggak ada akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mampu, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama.